Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Fahma Islami selaku dosen pembimbing psikologi komunikasi serta teman-teman yang berbahagia. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan judul makalah Pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Eka Nur Khalifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai konsep diri dan juga pengertian dari atraksi interpersonal. Yang pertama, apa sih konsep diri itu? Konsep diri merupakan hasil dari bagaimana kita melakukan proses pengenalan diri, yang dimana proses pengenalan diri ini biasa kita sebut dengan deskripsi diri. Nah, dari proses tersebut muncullah beraneka ragam pengenalan diri, dimulai dari penilaian terhadap fisik dan juga non-fisik. Nah, contoh dari penilaian kita terhadap fisik yaitu melihat wajah yang cantik, melihat postur tubuh yang indah, seperti itu. Kalau misalnya dari penilaian non-fisik itu bisa kita ambil contoh seperti sejauh mana kepandaian kita, sudah sebaik apa tingkah laku kita. Nah, dari pengenalan diri tersebut, para ahli menyimpulkan bahwasannya konsep diri merupakan hasil dari pemahaman yang berkembang dari sebuah pengalaman yang dihadapi oleh seseorang ketika menjalani kehidupannya. Selanjutnya ada karakteristik dari konsep diri. Nah, karakteristik konsep diri ini dibagi menjadi dua, yaitu ada karakteristik positif dan juga karakteristik negatif. Menurut Emmert dalam Rahmat, itu contoh dari karakteristik positif yang pertama, merasa yakin atau percaya diri akan kemampuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, misalnya orang-orang yang memiliki karakteristik positif dari poin pertama ini, dia selalu optimis dalam menghadapi apapun itu. Ketika mau mengikuti ujian, ketika dia ingin melakukan sesuatu, jadi dia selalu optimis. Nah, poin yang kedua, merasa setara dengan orang lain, yaitu tidak merasa rendah diri atau sombong dalam bergaul. Nah, dia selalu menyetarakan dirinya sendiri terhadap orang lain. Dia tidak sombong dengan apa yang dia miliki dan juga tidak merasa rendah diri dengan apa yang dia tidak miliki dari orang lain. Poin yang ketiga, dapat menerima pujian dari orang lain secara wajar, yaitu tanpa merasa malu, tanpa berpura-pura rendah hati. Nah, dari poin ketiga ini kita ambil contoh. Misalnya ketika seseorang mendapatkan prestasi dan ada orang lain yang memujinya, dia akan menerima pujian tersebut, seperti misalnya terima kasih atas pujiannya, bukan malah oh tidak, ini belum apa-apa. Itu contoh dari orang yang berpura-pura rendah hati ya. Nah, poin selanjutnya yaitu ada mampu memperbaiki dirinya karena individu tersebut sadar dan mampu mengungkapkan aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha untuk mengubahnya. Nah, kita ambil contoh dari poin keempat ini. Misalnya ada seorang anak yang mendapatkan nilai ujian kurang memuaskan, lalu dia di situ ingin berusaha untuk lebih baik lagi agar nilai ujiannya lebih bertambah lagi. Jadi dia masih ada keinginan untuk merubah itu semua. Nah, poin selanjutnya ada mempunyai kepedulian terhadap kepentingan orang lain, misalnya respect, menjalin persahabatan, dan menghargai orang lain. Nah, contoh dari poin ini yaitu ketika ketika seseorang mendapatkan pendapat dari orang lain dan dia menerima pendapat itu semua. Nah, itu merupakan contoh dari karakteristik positif. Bagaimana contoh dari karakteristik negatif? Yaitu yang pertama, peka terhadap dikritik dari orang lain, misalnya dia mudah marah. Nah, dari contoh ini banyak banget teman-teman kita mungkin, atau rekan kerja atau rekan kuliah, sekolah itu yang memiliki karakteristik ini. Karena banyak banget orang yang ketika mendapatkan kritikan, mereka bukannya menerima malah protes. Nah, itu merupakan karakteristik negatif dari sebuah konsep diri. Poin selanjutnya yaitu ada responsif terhadap pujian. Nah, artinya ini dia suka bersikap berlebihan. Kayak misalnya ketika dia dipuji, wah kamu bagus nih, kamu bisa meraih ini semua. Lalu dia malah seperti ingin mendapatkan penghargaan dari itu semua. Contohnya kayak
saya udah menang nih, kamu mau ngasih saya apa gitu loh. Jadi dia langsung responsif banget gitu ketika dia mendapatkan pujian dari orang lain. Poin selanjutnya yaitu suka meremehkan atau mencela orang lain. Nah, ini benar-benar jangan sampai ditiru oleh kita ya, karena ini benar-benar negatif banget dan itu menimbulkan efek negatif juga untuk kitanya, seperti nanti kita malah dijauhkan oleh teman kita atau yang lainnya. Poin selanjutnya yaitu merasa tidak disenangi, ditolak, atau tidak diperhatikan orang lain sehingga kurang bisa akrab dalam bergaul. Nah, ini juga sangat negatif sekali ya, karena biasanya orang-orang yang seperti ini dia merasa dirinya kurang setara, atau mungkin dia merasa dirinya ada kekurangan dan dia merasa sepertinya saya tidak layak dia bergabung dengan mereka. Nah, itu jangan sampai kita menjadi salah satu dari karakteristik negatif konsep diri yang poin ini. Selanjutnya ada bersikap pesimis dalam persaingan maupun masa depan, yaitu mudah putus asa terhadap suatu keadaan. Nah, ini juga tidak baik banget ya buat kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu kita tidak boleh yang namanya pesimis atau putus asa. Kita harus selalu optimis, kita harus selalu berpikir positif bahwasannya kita akan bisa melakukan apapun itu yang akan kita kerjakan, seperti itu. Nah, selanjutnya dari konsep diri yaitu ada faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri. Faktor-faktor tersebut ada 4. Yang pertama ada pola asuh orang tua, yang kedua ada kegagalan, yang ketiga ada depresi, yang keempat ada kritik internal. Nah, poin pertama tentang pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua ini merupakan faktor yang sangat signifikan dalam mempengaruhi konsep diri. Mengapa demikian? Karena ketika orang tua memiliki sikap positif, nah si anak ini akan membaca hal tersebut dan akan menumbuhkan pemikiran yang positif terhadap anak, dan dia akan merasa dihargai, merasa akan disayangi, seperti itu. Kebalikannya, ketika orang tua memiliki sifat negatif atau sikap negatif, maka si anak yang membaca sikap orang tua itu, dia akan merasa dirinya tidak dihargai, merasa dirinya tidak disayangi, karena dia merasa sikap negatif orang tua itu timbul karena kekurangan dirinya. Seperti contoh, kayaknya saya nakal deh, jadi orang tua saya berantem, seperti itu bisa menimbulkan konsep diri gitu. Contoh lainnya juga banyak dari sebuah pola asuh orang tua. Cuma salah satunya itu karena itu sangat berpengaruh banget bagi anak, dan itu sangat mempengaruhi banget konsep diri dari seseorang, karena orang tua merupakan orang yang ada di sekitar kita, dari sekitar anak, dan itu pasti sosok pertama yang akan kita ikuti, seperti itu. Nah, yang kedua, kegagalan. Kegagalan yang terus-menerus dialami itu seringkali menimbulkan pertanyaan kepada diri sendiri dan berakhir dengan kesimpulan bahwa semua kegagalan pasti karena kelemahan saya, seperti itu. Jadi dengan adanya kegagalan, dia akan merasa dirinya tidak akan pernah layak untuk mendapatkan sesuatu hal, seperti itu. Nah, poin ketiga ada depresi. Orang yang sedang mengalami depresi akan mempunyai pemikiran yang cenderung negatif. Pasti banyak banget orang yang ketika dia depresi, ketika dia mengalami banyak hal-hal yang membuat dia benar-benar tertekan, itu pasti kita, apapun itu, kita menganggap itu sebuah hal yang negatif gitu. Jadi itu sangat mempengaruhi sekali terhadap konsep diri. Nah, yang terakhir yaitu ada kritik internal. Terkadang mengkritik diri sendiri memang dibutuhkan untuk menyadarkan seseorang. Nah, emang banyak sekali orang yang mampu mengkritik orang lain, tapi dia tidak mampu mengkritik dirinya sendiri gitu. Jadi dia hanya bisa mengatakan, tapi dia tidak melakukan apa yang dia katakan kepada orang lain. Jadi kita perlu introspeksi diri ya, bahasa kita perlu introspeksi diri terhadap diri kita sendiri, karena itu sangat mempengaruhi konsep yang ada pada diri kita. Selanjutnya ada atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal dapat terjadi ketika individu mengetahui siapa tertarik dengan siapa menghindari siapa. Nah, dari proses tersebut, individu dapat meramalkan arus komunikasi interpersonal yang akan terjadi. Semakin tertarik individu terhadap seseorang, maka semakin tinggi atau semakin besar kecenderungan individu komunikasi dengan orang lain. Seperti misalnya, seseorang melihat orang lain dengan positif, atau
sepertinya orang ini asik deh gitu untuk diajak komunikasi. Nah, dari situlah orang tersebut akan memiliki kecenderungan melakukan komunikasi dengan orang yang dia lihat itu. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang melihat orang lain dengan negatif atau melihat sepertinya orang ini cuek deh, atau sepertinya orang ini tidak asik untuk diajak berkomunikasi. Nah, pasti di situ orang yang melihatnya akan mengurungkan diri untuk melakukan komunikasi dengan orang tersebut. Dalam buku Psikologi Komunikasi, Murtadi memaparkan bahwasannya ada 4 teori atraksi interpersonal. Yang pertama ada reinforcement theory. Artinya bahwa seseorang menyukai orang lain adalah hasil sebagai belajar. Yang kedua, ada equity theory, bahwa dalam suatu hubungan, manusia selalu cenderung menjaga keseimbangan antara harga atau cost yang dikeluarkan dengan ganjaran atau reward yang dia peroleh. Nah, yang ketiga ada exchange theory, menjelaskan bahwa interaksi interpersonal atau interaksi sosial diibaratkan sebagai yang mendatangkan keuntungan ekonomis dan psikologis akan lebih disukai. Nah, teori yang terakhir yaitu ada gain-loss theory, menyatakan bahwa orang cenderung lebih menyukai orang-orang yang merugikan kita. Dari pendapat Murtadi dalam buku Psikologi Komunikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa atraksi interpersonal adalah rasa suka dan ketertarikan terhadap orang lain secara positif yang menyebabkan adanya kecenderungan untuk melakukan komunikasi dengan orang tersebut. Terima kasih kepada Saudari Eka Nurholifah. Untuk pemateri yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Kotrun Nada Mawarnisa. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi atraksi interpersonal. Faktor-faktor ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor personal dan yang kedua ada faktor situasional. Faktor personal ini juga terbagi ke dalam 8 bagian. Yang pertama ada kehangatan pribadi. Maksudnya adalah menunjukkan rasa sikap yang positif dan juga sikap afeksi atau rasa kasih sayang ke orang lain. Selanjutnya ada kompetensi atau kemampuan. Jadi di sini orang-orang lebih dihargai jika memiliki kemampuan dibandingkan yang tidak memiliki kemampuan. Selanjutnya ada kesamaan karakteristik personal. Di sini biasanya cenderung lebih disukai karena memiliki hal-hal yang sama, baik dalam hal minat, sikap, kepribadian, dan lain-lain. Lanjut, ada harga diri yang rendah. Nah, di sini cenderung makin responsif untuk menerima rasa kasih sayang dari orang lain. Selanjutnya ada tekanan emosional. Jika seseorang mengalami masalah yang cukup berat, maka seseorang itu mengharapkan ada kedatangan dari orang lain. Selanjutnya isolasi sosial. Jadi isolasi sosial ini adalah jika seseorang yang sedang diisolasi itu dia akan lebih senang adanya kehadiran orang lain yang menjenguknya. Dia merasa seperti adanya rasa kasih sayang. Selanjutnya ada rasa suka timbal balik. Jadi di sini maksudnya seseorang akan tertarik pada orang lain jika memiliki kemampuan orang tersebut. Jadi dia merasa akan bergantung pada orang tersebut. Selanjutnya ada kebutuhan-kebutuhan yang saling melengkapi. Jadi maksudnya di sini adalah kebutuhan berhubungan dengan orang lain itu akan mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan pujian, dan juga mendapatkan hal-hal yang lain. Selanjutnya itu yang kedua ada faktor situasional. Nah, faktor situasional ini terbagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama itu ada penguatan. Penguatan di sini maksudnya adalah seperti seseorang yang memberikan pujian atau memberikan semangat. Selanjutnya itu ada daya tarik fisik. Di sini orang-orang beranggapan jika fisik itu lebih menarik dan lebih disukai. Selanjutnya ada kedekatan. Nah, jadi kedekatan ini adanya terjalin memiliki kesamaan gitu ya pada orang lain. Selanjutnya
sesuatu yang menguntungkan atau simbiosis mutualisme. Jadi orang-orang lebih tertarik atau lebih suka jika memiliki keuntungan dari kedua belah pihaknya. Selanjutnya ada kemiripan. Nah, kemiripan ini bisa dalam hal kemiripan agama, kemiripan keturunan, ataupun kemiripan dalam hal asal tempatnya. Terima kasih kepada Saudari Kotrunada Mawarnisa. Selanjutnya, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Saudari Rahmi Ainunisa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang ciri atau indikator atraksi interpersonal. Ciri atau indikator mengenai atraksi interpersonal menurut Colak dan Kobach berasal dari 3 aspek. Yang pertama itu ada kedekatan atau keakraban. Bagaimana sih contohnya? Contohnya itu misalnya ketika orang yang tinggal berdekatan itu cenderung lebih sering mengobrol sehingga terjadilah keakraban tersebut. Yang kedua itu ada penampilan fisik. Contohnya itu penampilan fisik orang yang enak dilihat lebih disukai daripada orang yang penampilan fisiknya tidak menarik atau tidak enak dilihat. Yang ketiga itu ada kesamaan. Kesamaan di sini misalnya kesamaan dalam segala aspek, misalnya kesamaan dalam hobi, pola pikir, latar belakang, agama, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari keseluruhan materi yang telah dijelaskan oleh semua pemateri. Deskripsi diri merupakan pemahaman mengenai konsep diri, dengan kata lain adalah bagaimana kita melakukan proses mengenali diri sendiri. Selanjutnya perkembangan selanjutnya setelah deskripsi diri itu dimulai dari penilaian terhadap penampilan fisik seperti cantiknya wajah seseorang maupun bentuk tubuh. Kemudian berkembang kepada pengenalan diri non-fisik. Selanjutnya ada karakteristik konsep diri positif dan negatif menurut Brooks dan Emmert. Di antaranya adalah percaya diri, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian secara wajar, mampu memperbaiki diri, kepedulian terhadap kepentingan orang lain, peka terhadap kritik, responsif akan pujian, meremehkan orang lain, merasa tidak disenangi, dan bersikap pesimis. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi konsep diri, yaitu yang pertama ada pola asuh orang tua, yang kedua ada kegagalan, yang ketiga ada depresi, dan yang keempat ada kritik internal. Selanjutnya ada faktor atraksi interpersonal. Itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor personal. Faktor personal itu mencakup kehangatan pribadi, kompetensi atau kemampuan, kesamaan karakteristik, harga diri yang rendah, tekanan emosional, isolasi sosial, rasa suka timbal balik, dan kebutuhan yang saling melengkapi. Yang kedua ada faktor situasional, yang mana mencakup penguatan, daya tarik fisik, kedekatan, sesuatu yang menguntungkan, dan kemiripan. Indikator atraksi interpersonal ini diantaranya adalah kedekatan atau keakraban, penampilan fisik, dan kesamaan. Terima kasih kepada Saudari Rahmi Ainunisa. Mungkin cukup sekian presentasi pada hari ini dari kelompok 3. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.